Donga itu bukan hanya diucapkan di mulut, digetarkan dalam hati, tapi doa itu juga ada diwujudkan dalam tindakan. Nah, mosok wong mlakune ngalor, "Ya Allah, kula sampaikan kepada kidul," tapi mlakune ngalor. Kan mboten saged. Ya Allah, berilah rahmat gitu. Tapi hampir tiap hari itu kemudian menjauhi rahmat. Rahmat Allah itu kan ada pada perintah-perintah Allah, ada pada kita meninggalkan larangan Allah. Itu lengkap. Karena diri kita disebut, saya umpamanya disebut Lukman, itu tidak hanya ati tok, tidak hanya rasa tok, tapi ada akal saya, ada tubuh saya, ada hati saya, ada rasa saya, ada juga ruh saya yang di dalamnya ada fitrah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan ikhtiar kita untuk memahami ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah melalui kitab Al-Hikam ini. Malam hari ini kita sampai pada halaman 176. Kalau dari bawah niku baris 1 2 6 7, baris ke-8 nggih. Halaman 176, kemudian di bawah itu ada garis. Nah, di atas garis itu garis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Mata alamaka iqbalun nas alaika aw tawajjuhuhum bidzami ilaika farji ila ilmillahi fika. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu fa musibatuka bi adami qana'atika bi ilmihi asyaddu min musibatika bi wujudil adha minhu. Mata alamaka iqbalun nasi alaika, ketika kau tersakiti lantaran manusia menujumu untuk meneliti kejelekanmu. Nah, ini kumpul di dalam tanda kurungi. Mata alamaka tatkala menyakitimu iqbalun nas, menghadapnya manusia kepadamu untuk meneliti kejelekanmu, atau menghadapmu untuk nembelengmu, untuk menghinamu, untuk menjelek-jelekkanmu. Au tawajjuhuhum, atau menghadapnya mereka bidzami ilaika, untuk mencelamu. Nek jenengan berbuat baik sudah sesuai koridor yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintah oleh Allah maupun yang dilarang oleh Allah, kok kemudian dijelek-jelekan orang, dihina oleh orang, ini jenengan berarti diuji oleh Allah, sebagaimana Rasulullah juga mengalami ujian-ujian seperti itu. Kemarin di malam malam Sabtu itu ada yang tanya, gimana caranya orang-orang itu sergap ngaji, yang datang banyak, yang jamaah banyak gitu ya, Mas itu. Kula nggih terus jawab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja niku nggih mboten 100% orang Mekah niku. Kemudian seringkali orang berbuat baik itu nggih harus diuji oleh Allah. Apik tenanan ora, apa mung krana menungso apa krana Allah. Di antaranya caranya adalah ada yang menghina, ada yang menjelek-jelekkan, bahkan nek parah banget nggih dirisawati gitu. Tapi syaratnya itu harus lillahi ta'ala kitanya. Karena kalau kitanya tidak lillahi ta'ala, maka kita harus
dipertanyakan juga gitu. Jangan-jangan memang mengganggu. Dalam konteks yang lebih luas, dalam organisasi umpamanya, kita sudah berupaya berikhtiar sebaik-baiknya, kok kemudian disalahpahami, gitu. Atau bahkan bukan hanya disalahpahami, disalah-salahkan memang kan begitu. Bahkan ditinggal kon kerja dewi umpamanya. Itu semua adalah cara Allah untuk apa? Ini dijelaskan begini. Fa in kana la yukni uka ilmuhu. Jika pengetahuan Allah atau ilmu Allah atau pengawasan Allah, fa in kana la yukni uka ilmuhu, kalau pengetahuan atau pengawasan Allah itu tidak membuatmu puas. Artinya kan kita dihina banyak orang tuh. Kita harusnya kembali kepada Allah. Karena saya itu lillahi ta'ala, maka orang menghina itu tidak menghambat saya. Orang menjelek-jelekan saya itu tidak menggelisahkan saya. Saya terus jalan. Itu Pak Dwi. Terus jalan gitu. Memang tetap ikhtiar, upaya secara akliyah, secara rasio itu harus digunakan. Sebagaimana jawaban saya kemarin kepada teman-teman yang bertanya, Pak, doa biar kemudian kabul ngoten. Sebetulnya manusia itu sudah diberi lengkap. Dungo itu bukan hanya diucapkan di mulut, digetarkan dalam hati, tapi doa itu juga ada diwujudkan dalam tindakan. Nah, mosok wong mlakune ngalor, ya Allah kula sampaikan kepada kidul, tapi mlakune ngalor. Kan mboten saged. Ya Allah berilah rahmat gitu. Tapi hampir tiap hari itu kemudian menjauhi rahmat. Rahmat Allah itu kan ada pada perintah-perintah Allah, ada pada kita meninggalkan larangan Allah. Itu lengkap. Karena diri kita disebut, saya umpamanya disebut Lukman, itu tidak hanya ati tok, tidak hanya rasa tok, tapi ada akal saya, ada tubuh saya, ada hati saya, ada rasa saya, ada juga ruh saya yang di dalamnya ada fitrah. Kemarin saya sudah menjelaskan manusia itu unsurnya paling tidak 5. Yang paling kanan paling bagus itu adalah ruh, yang di dalamnya fi amri robbi itu ada tauhid di dalamnya. Geser sedikit akal, geser sedikit tengah-tengah kolb atau hati, geser ke kiri sedikit nafas yang sering ngajak kejelekan. Kemudian yang paling ujung itu raga. Kalau raga dan nafas yang berpengaruh, pertempurannya ada di dalam hati, bertempur dengan akal yang menang nafsu syahwat, ya berbuat jelek orang. Tapi kalau akal yang menang, ya insya Allah jadi kebaikan. Rasulullah dawuh bahwasannya kalau di dalam hati itu ada segumpal darah, kalau baik-baik semuanya. Nah, tinggal pertempurannya di dalam hati ini menang pundi. Cukuplah Allah yang menilai kita. Manusia itu apa kita abaikan sama sekali? Ya, manusia itu bisa jadi saluran dari Allah untuk mengingatkan kita. Oleh karenanya kalau itu memang benar yang diucapkan oleh orang, itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau kita itu dalam koridor yang sesuai dengan apa yang Allah atur dengan syariatnya itu, ya insya Allah kita akan mendengarkan orang lain juga kalau memang benar. Nah, yang paling parah itu famusibatuka bi adami qonaatika. Maka menjadi musibahmu kalau engkau tidak menerima bi adami qonaatika, engkau tidak bisa qanaah dengan ujian yang pelajaran yang di apa dalam bentuk kejelekan, hinaan dan seterusnya itu. Itu adalah musibah kalau kita tidak bisa menerima. Famusibatuka bi adami qonaatika bi ilmihi. Kita tidak cukup hanya dengan pengawasan Allah. Mosok si sedekah rak diumumke blas. Umpamane begitu. Mosok sedekah gak diumumke blas, berarti wong-wong gak krungu. Nek wong-wong gak krungu gak ono sing muji aku.
Aku ora iso wah to. Nah, mosok sih aku ngaji Quran gak ono sing ngrungokke wong ngaji Quran wae apik ae. Gak ono sing ngerti to nek aku hafal 30 juz wong-wong iki. Nah, cukup dengan Allah yang menilai. Nggih. Fa musibatu kabi atami qanaati kabi ilmihi asyaddu. Kalau engkau tidak bisa cukup hanya dengan Allah yang mengawasi, butuh penilaian manusia, itu musibahnya itu lebih parah. Asyaddu lebih banget min musibatika daripada musibahmu biwujudil adza minhum dengan adanya pengloro dari makhluk, dari manusia. Kalau kamu nggak bisa terima hanya Allah, cukup hanya Allah yang mengawasimu, yang menilaimu, maka itu lebih parah daripada penderitaan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang menghina tadi. Lebih parah. Niku perspektifnya ilmu tasawuf. Hakikatnya nggih ngoten niku janjane. Tapi kan jarang dibahas ngeten iki. Nggih, berikutnya niki syarahnya dari Syekh Ibnu Abbad. Qala Syekh Ibnu Abbad radhiyallahu an. Al-abdu, seorang hamba layam bagi tidak sepatutnya ayakuna matmahanadorihi, menjadikan pandangannya tertuju illa maulahu, kecuali kepada Tuhannya. Seorang hamba tidak sepatutnya menjadikan pandangannya tertuju kecuali kepada Tuhannya. Nah, kita itu kan kawulane Gusti Allah. Kalau pandangan kita itu terbagi pada yang lain, maka kita itu tidak konsisten pada kehambaan kita. Kawulane Gusti Allah apa kawulane surga? Kawulane Gusti Allah, Pak. Nah, berarti sing penting nyembah Gusti Allah. Tidak usah kemudian kalau umpamanya dapat kabar dari kan ada kisah nih, ada orang sudah ibadah 30 atau 70 tahun itu. Kemudian didatangi malaikat. Setelah didatangi malaikat itu dibilangi, "Kowe mlebu neraka." Ben, botoku nyembah Gusti Allah. Duduk butuh neraka. Duduk butuh surga terhindar dari neraka, bukan. Butuhku adalah ibadah menyembah kepada Allah. Karena dia mengucapkan seperti itu, malaikatnya balik kepada Allah. Kembali kepada Allah dan lapor, ya. Sekarang dia diterima ibadahnya dan kemudian insya Allah akan masuk surga nanti. Nah, masa muda kita itu kan mungkin wong wiritan la ilaha illallah aja ben tenaga dalamnya lebih kuat kan. Ada yang orang-orang seperti itu. Itu kan seakan-akan berarti menghadapnya kepada tenaga dalam itu, bukan kepada Allah. Nggih, tapi si enom. Tapi nek wis tuwa ini kok tetep sing prilakune kaya wong enom, berarti kan ya gak tuwa-tuwa. Fala yafrahu illa bi iqbalihi alaihi. Ia tidak boleh bergembira. Fala yafrahu, seorang hamba tidak boleh senang, tidak boleh gembira illa bi iqbalihi alaihi, kecuali karena perhatian Allah kepadanya. Saya ulang, seorang hamba itu tidak boleh bergembira kecuali karena perhatian Allah kepadanya, bukan gembira karena perhatian manusia. Mosok ya aku bendina iku salat malam gak ono sing ngerti ta. Tak umumke no, aku lho salat malam, ngono umpamanya begitu. Aku lho wis sedekah. Itu berarti merasa tidak cukup hanya perhatian Allah. Jadi orang-orang tertentu itu sampai kemudian para sufi ada yang golongan malamatiyah. Malamatiyah itu adalah golongan yang senang menyembunyikan dirinya, kemudian dirasani orang, dijelek-jelekan orang. Agar apa? Agar dirinya
itu hanya fokus pada Allah, tidak butuh manusia. Niku sing ekstrim, sing boten ekstrim nggih, kita harus menata hati kita, menata diri kita agar kita itu berbuat baik apapun itu cukup hanya Allah yang menilai. Wala yang duru, dan hendaknya dan tidak memandang, hamba tidak memandang ilal makhlukin kepada makhluk fi ikbalin di dalam penerimaan, wala i'radin maupun di dalam pengabaian. Jadi kita tidak usah melihat manusia itu menerima saya atau menerima atau mengabaikan saya. Wala madhin, dan juga tidak melihat pujian, wala dhammin, dan juga tidak melihat ejekan atau celaan. Fa'innahum, karena sesungguhnya manusia itu la yuknuna anhu minallahi syai'an. Karena manusia itu tidak akan dapat memberikan manfaat apapun bagi seorang hamba di hadapan Allah. Tidak bisa seseorang makhluk itu memberikan manfaat maupun madharat kepada orang lain, kepada hamba Allah. Walaupun bentuknya kamu wis tak kei duit tuh, umpamanya begitu. Itu sejatinya bukan orang itu, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Niku tauhid tenanan niku ngoten niku. Nyoncong lurus pada Allah. Waqat taqaddama mislu hadzal makna, dan sungguh telah lalu serupa dengan makna yang disebut ini tadi fi qaulihi, di dalam dawuhipun Ibnu Athaillah rahimahullah yang berbunyi hib an-nadharil khalqi ilaika, hindarilah perhatian makhluk kepadamu, yang durillahu ilaika, maka Allah akan memandangmu. Hindarilah perhatian makhluk kepadamu, maka Allah akan memperhatikanmu. Wahib an ikbalihim, dan jauhilah dari menghadapnya manusia atau makhluk alaika untukmu, bisyuhudi ikbalihi alaika, dengan menyaksikan menghadapnya Allah kepadamu. Bapak-bapak, jadi sejatinya memang seperti itu. Kalau seseorang itu mencari dunia, tujuannya dunia, pasti dia akan menjadi hamba dunia. Tapi kalau seseorang itu menjadi hamba Allah, pasti akan dunia melayani dia atas perintah Allah. Famata alamahu adamu ikbalihim alaihi, ketika engkau famata alamahu adamu ikbalihim alaihi, ketika hamba merasa sakit karena tidak ada perhatian manusia untuknya. Ketika seorang hamba merasa sakit karena tidak ada perhatian manusia kepadanya, au tawajjuhuhum bidzammi ilaihi, atau manusia itu menghadap kepadanya tapi dengan mencela kepada hamba itu, falyarji, maka kembalilah ilama bainahu wa baina rabbi, kembalilah kepada apa yang ada antaramu dengan Tuhanmu. Cukup Gusti Allah niku cukup. Karunia Allah niku cukup. Mboten usah karuniai manusia. Pak, nyatanya kita itu kan nggak bisa makan kecuali ada orang tandur jadi padi terus panen, Pak. Nah, wong-wong kae lho sing tandur dan panen dan seterusnya itu. Nek gak dikai kekuatan Gusti Allah apa ya iso. Tandur terus panen. Kita sendiri nih lho, Pak. Tidak bisa mengatur darah kita. Tidak bisa mengatur urat kita. Kita ikhtiar dandani ngobati nggih belum tentu sembuh nek. Kabeh niku memang di tangan Allah. Mata kita
saged ndelok ngeten iki lho. Nek gak atas bantuan perintah Allah, ciptaan Allah ya mboten saged. Itu artinya setiap orang itu tergantung kepada Allah, tergantung pertolongan Allah. Fa in kana qani'an bi ilmihi, kalau seorang hamba itu merasa cukup dengan pengawasan, perhatian atau ilmu Allah, radiyan bi qismatihi, dan ridho dengan bagian yang dibagi oleh Allah, kana lahu fi dzalika a'dhamu salwanin, maka dia itu menjadi pelipur terbesar. Maka hal itu, nek ridho, menerima qanaah, maka itu adalah a'dhamu salwanin, yaitu pelipur terbesar, amma yafutuhu min jihadil makhlukin, dari apa-apa yang lewat dari manusia, dari makhluk, dari arah makhluk. Bala yajidu waq'an, bahkan hamba tersebut tidak menemukan, tidak merasakan waq'an, kejadian, fi qalbihi, di dalam hatinya, lima asa ayyakuna, terhadap apa-apa yang ada, minhum, dari makhluk, min ikbalin au irodin, baik itu penerimaan maupun pengabaian. Jadi kalau seseorang itu bisa menerima dan ridho dengan bagian-bagian dari Allah, maka itu adalah pelipur terbesar saat itu dihiraukan oleh manusia, tidak diperhatikan oleh manusia, sudah dapat hiburan. Malah orang-orang tertentu seperti Siti Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, dilamar oleh Imam Hasan Al-Basri ini mboten purun. Mengapa gitu? Berarti nih dilamar itu karena berarti iqbal. Dia diperhatikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini muridnya Imam Ali, sahabat Ali karramallahu wajhah. Niku mboten purun. Ya, cukup Allah saja. Gak ada pengaruhnya. Mau dipuji nggak pengaruh, mau dicela juga nggak pengaruh. Niku sing terkenal apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ya, bukan apa-apa, bukan luweh, tapi karena punya Allah subhanahu. Wa illam yakun radiyan wala qani'an, namun jika hamba tersebut tidak ridho dan tidak puas, qanaah, tidak ridho dan tidak qanaah, fa musibatuhu bidzalika a'dzam min musibatihi bi adan nasilahu, maka musibahnya, karena musibahnya disakiti manusia itu lebih besar daripada tidak ridho itu. Maksudnya kalau seorang hamba disakiti manusia, kok kemudian tidak ridho dan tidak bisa qanaah, maka tidak bisa qanaah dan tidak bisa ridho itu lebih besar musibahnya dari disakiti manusianya itu sendiri. Bala musibatalahu fi atannas albatata. Bahkan bagi orang yang memahami, bala musibatalahu fi adannasi albatata, bahkan tidak ada musibah bagi hamba dari manusia-manusia itu, indaman arafa, di sisi hamba-hamba yang mengerti, sirrodzalika, rahasia adanya rasa sakit atau dihina manusia. Dihina manusia, bagi orang yang memahami rahasianya, maka itu tidak ada rasa sakit sama sekali. Bagi orang yang memahami loh. Karena apa? Karena apa? Nuwun sewu. Saat seseorang itu disakiti manusia, satu, dia tidak sombong. Dihina manusia, maka dia tidak sombong. Bagi orang-orang yang punya jabatan, itu rentan menjadi sombong. Maka dihina itu menjadi satu saringan agar tidak sombong.
Wah, di sini dulu sampai dituduh nangkep jin. Wah, wiritan pinggir makam delek jin. Sampai gitu. Nah, memang begitu. Maka itu sangat penting bagi orang-orang yang pinter, punya pengikut banyak, ganteng barang. Jadi Pak RT. Ya kadang-kadang dilarani menungso itu biar menjadi kontrol agar kita tidak sombong. Karena saat sombong maka tidak akan menjadi apa-apa. Nah, itu tidak ada artinya di akhirat. Padahal wis abot-abot ngurusi masyarakat, gak oleh apa-apa nang akhirat kan habis waktu saja. Presiden, maka dia menjadi penanggung jawab orang rakyat se-Indonesia. Maka dia harus bisa mensejahterakan. Apa tuh, Pak? Lillahi ta'ala kan harusnya begitu. Ala ma yadhkuruhul muallif al-an rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yaitu pengarang kitab Al-Hikam, semoga Allah merahmatinya. Jadi kalau hikmahnya tadi kita ulang, kita bacakan begini bahasa Indonesianya. Ketika engkau tersakiti lantaran manusia meneliti kejelekanmu, mencelahmu, kembalilah pada pengawasan atau perhatian Allah tentang dirimu. Jika pengetahuan atau pengawasan Allah tidak juga membuatmu puas, maka deritamu lantaran tidak puas dengan pengetahuan perhatian Allah itu jauh lebih menyakitkan daripada derita karena disakiti oleh manusia. Ini tinggal sedikit nih. Qala Ibrahim At-Taimiyu. Ibrahim At-Taimiyu radhiyallahu an, beliau berkata di ashabihi kepada sebagian sahabatnya, ma yaqulun nas fiyya. Nah, niki Ibrahim At-Taimiyah niki tanya santri-santrinya. Wong-wong kae ngerembuki aku apa ya? Apa yang orang-orang katakan tentangku? Faqalu, maka santri-santrinya menjawab, yaquluna innaka mura'in. Mereka niku pada cerita kalau jenengan niku seorang yang riya. Faqala, maka Ibrahim At-Taimi kemudian berkata, al-antaba al-amal. Sekarang amal telah menjadi baik. Ngomongi dituduh wong riya ya wis alhamdulillah malah. Tapi asal tadi loh Pak, dirinya memang betul-betul menjaga diri di koridor Allah, di koridor perintah Allah, larangan Allah. Faqala Bishr radhiyallahu an. Bishr radhiyallahu an, beliau berkata, iktafa wallahi bi ilmillah. Oh, niki Bishr berkomentar setelah mendengar perkataan Ibrahim At-Taimi tadi. Demi Allah, wallah iktafa, Bishr merasa cukup bi ilmillah dengan ilmu Allah. Falam yuhibba ayyadkhula ma'a ilmillah, maka ia tidak suka kalau ada perhatian Allah, perhatian Allah dimasuki ilmu ghairi dimasuki oleh perhatian manusia. Saya cukup diperhatikan oleh Allah. Saya tidak senang kalau ada perhatian manusia itu juga kepada saya. Inginnya apa ya Gusti Allah. Nah, Pak, nyatanya kan banyak orang yang memperhatikan orang lain. Ya jangan anggap itu perhatian. Ngoten lho. Pokoknya kita cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi beliau berkata, sukunun nafsi ila qabulil madhi. Ketenangan jiwa terhadap pujian. Laha asyaddu alaiha minal ma'asi. Sukunun nafsi ila qabulil madhi laha. Ketenangan jiwa terhadap pujian yang diterima oleh jiwa. Asyaddu alaiha, lebih berbahaya bagi jiwa minal ma'asi, daripada dosa maksiat. Dosa sombong, dosa riya. Lah niku semua nggih batin.
Maksiat niku nggih sami, maksiat niku nggih saged batin nggih maksiat. Batin suudzon niku maksiat mboten? Lah nggih maksiat. Nah niku batin. Jadi ketenangan atau senangnya jiwa, ketenangan jiwa terhadap pujian yang diterimanya itu lebih berbahaya bagi jiwa daripada dosa maksiat. Karena orang maksiat itu kemudian tindak lanjutnya adalah merasa dosa dan tobat. Nah, kalau wong sombong niku angel, Pak. Siapa sing ngelingke? Innama ajra al-adza ala aidihim. Sesungguhnya Allah itu menjadikan, memberlakukan al-adza, gangguan dari manusia ala aidihim, melalui tangan manusia. Allah memberlakukan kegangguan dari makhluk kaila takuna sakinan ilaihim, agar hamba itu tidak merasa ayem dengan makhluk. Allah memberikan gangguan-gangguan melalui tangan manusia agar kita tidak merasa tentram dengan apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya itu bertujuan agar kita kembali kepada Allah. Pak Surya sering cerita seperti itu dulu. Jadi biasanya orang niku kan ngeten iki naik merasa gitu. Kadang-kadang turun. Napa itu tujuannya agar kita itu tidak ayem dengan anugerah ini. Kita ayemnya harus Allah. Karena saat kita itu naik ke atas, kemudian dicemes ke bawah, sing disebut siapa? Ya Allah. Orang itu kok punya karomah, ayem dengan karomahnya, maka bahaya. Ayemnya harusnya dengan Allah gitu. Bukan dengan karomah, kelebihan dan seterusnya. Arada ayyuja ka angkulli syai'in. Allah ingin mengguncangmu dari segala sesuatu. Hatta la yusghilaka anhu syai'un. Sehingga tidak ada yang menyibukkanmu selain Allah. Allah dan Allah dan Allah. Nggih, niki berikutnya innama ajrul ada. Nah, tadi niku pun kita bahas sedikit. Insyaallah kelanjutannya minggu depan insyaallah. Untuk malam hari ini kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.